Rest in peace, Najmi. Suara itu memekakkan telingaku, hingga nyaris jantungku menceletus ke dasar tanah. Bagaimana tidak suaranya disodorkan tepat di kupingku. Jelas, tujuannya mengagetkanku. Tanza, resek lu, bibirku mengerucut memuntahkan kekesalan. Tapi, Tanza tidak peduli. Ingin rasanya kusibak senyum konyol itu. Hehehe. Lagian gue perhatiin dari tadi elo bengong aja, kalau di restoran Korea. Jangan bengong, celoteh Tanza. Bukan begitu Tan, gue kepikiran Pi. Aku langsung ke inti persoalan. Memang kenapa sama dia? Semalam Pi ingin kulanjutkan kalimat yang sepenggal itu, namun dadaku terasa berat dan sesak. Sepasang bola mataku mulai berembun. Semalam Pi hadir di mimpi gue. Aku tak kuasa menahan gejolak hebat di dalam tubuhku. Bahkan, embun yang membuat penglihatanku buram mengubah bentuk seperti rintik hujan. Berhamburan di pipiku, aku menangis. Aliran darahku statis. Sudahlah. Jangan biarkan mimpi buruk menguasai pikiran lo. Udah berkali-kali mimpi yang elo alami selalu kejadian. Dia cowok lo, Najmi. Tanza mengusap air mataku yang mengalir di pematang pipiku. Sudah 6 hari. Elo enggak ketemu Pi. Besok gue anterin Elo ke RSUD, gimana? Sambungnya lagi. Makasih, Tan. Elo ngertiin banget posisi gue, tanggapku. Tanza membalasnya dengan anggukan tegas. 6 hari lalu aku bergelut dengan kesibukanku hingga melupakan belahan jiwaku yang tengah melawan penyakit stroke separuh badannya. Aku jatuh iba. Seharusnya aku menemaninya sampai kutemukan jawaban. Ditambah lagi dengan keluarga Pi, terutama ibunya, apapun akan beliau kerahkan untuk memperjuangkan kesembuhannya. Meskipun ayahnya sudah habis-habisan, ia tidak akan berhenti. Kesembuhan Pi adalah fokus mereka yang utama. Jika suatu terjadi pada dirinya, itulah penyesalanku paling kelam yang bakal terbenam di otakku selamanya. Inilah bagian yang meremukkan jantungku, mengacaukan seluruh sistemku dan aku akan kehilangan diri sendiri. Bahkan merasakan mati setiap hari. Ketika aku bangun setiap pagi dan sadar harus menghadapi kematian lagi. Tanza, kalau firasat dalam mimpiku terbaca, bagaimana dengan keselamatan Pi, persetan dengan pikiran kesenangan? Aku lebih fokus dengan kecemasan yang bercokol bak parasit dalam kepalaku, Najmi. Stop. Tidak akan terjadi apa-apa sama Pi. Elo mesti buang firasat itu, sahutnya. Aku memang sudah lama memiliki keganjilan yang sudah diketahui Tanza, bukan mencegah malapetaka yang akan terjadi, melainkan sekadar mengetahui mereka sudah beralih ke dunia yang berbeda dengan sebuah mimpi. Sebelum aku melihat jenazahnya,
Dalam mimpiku semalam, aku berada di gubuk yang sudah reot, miring ke kanan. Rangka-rangka bangunannya sebagian sudah keropos. Posisiku mematung di depan pintu. Jika aku ilustrasikan lebih terperinci, sebenarnya yang ada di hadapanku bukan pintu, melainkan tikar buat orang mati. Bentuk tikar itu sudah tidak karuan dan dilapisi tanah kuburan. Suasana menjadi mencekam. Entah kenapa aku takut menyibak tikar untuk mengetahui suatu di dalamnya. Belum tentu kesan yang kurasakan nanti. Bagaimana jika aku semakin terluka? Apa jadinya jika ia hanya membuatku semakin terperosok? Tidak mampu kupadamkan gejolak itu. Kakiku terpasung di tanah. Aku tidak mampu menggerakkan kakiku. Aku ikhlas jika tanah yang kupijak terbelah menjadi dua dan menelanku hidup-hidup. Kedua bola mataku kubiarkan gelap dijepit kelopak, tapi kubuka kupingku lebar-lebar. Aku tidak sudi meski harus melihat suatu di dalam gubuk reot di hadapanku. Di detik berikutnya, dalam keadaan mata masih tertutup, kudengar suara desahan napas dari belakangku, diembuskan berkali-kali dengan berat, dengan geraman halus seperti tengah kelelahan. Mendadak aku tidak sendirian, ada seseorang yang tengah berdiri di belakangku. Embusan angin yang keluar dari sistem pernapasan ia seperti menyentuh leherku. Pada detik berikutnya buluku meremang hingga kulit kepalaku terasa dijambak. Nyaliku terbunuh saat hal-hal mengerikan menyelubungi bayanganku. Tidak bisa kuelakkan. Tubuh ini merangket. Jantung ini belum siap melonjak jika penglihatanku benar-benar merefleksikan sesuatu di belakangku. Najmi Ulia, terdengar suara memanggil namaku. Nadanya parau dengung-dengung di kepalaku. Bahkan aku tahu empunya nada yang menguar dari tenggorokannya. Suara itu seperti memberiku kekuatan aneh. Sanggup mendelikkan mataku, lalu kuputar tubuhku perlahan di belakangku. Tampak sosok belahan jiwaku, bibir tipisnya bergetar. Kedinginan. Ku melangkah maju tepat berdiri di hadapannya. Bibirnya yang bergetar kusapu halus dengan bibirku. Kali pertama aku mencium bibirnya. Jiwaku melambung ke angkasa. Tubuhku menjelma cahaya laksana meteor dilempar ke atas langit. Ia menghujani tubuhku dengan kecupan ganas. Anjir, gue jadi salah fokus. Abaikan. Di belakangku tidak ada siapapun. Aku dipermainkan dengan firasat mimpi busuk lagi. Kubiarkan kornea mataku mengelilingi sekitar tempat ini. Mataku hanya merekam pijar sinar rembulan. Tidak ada makhluk yang menghembuskan napas beratnya di leherku. Begitu juga tidak tampak sosok yang memanggil namaku. Mendadak tenteram, kekalutanku enyah sementara. Najmi. Suara itu memanggil namaku lagi, untuk kali kesekian. Terasa dekat, tapi bak datang dari langit.
Kadang seperti membisik, sejurus kemudian terdengar seperti lolongan. Tak terlalu jelas, tapi alunan suaranya bagai pedang menusuk-nusuk kupingku. Najmi, dia membisikkan namaku. Aku tidak pernah terasa ketakutan seliar ini. Jantungku terasa berpindah ke kerongkongan. Aku tidak bisa bernapas. Sayup-sayup aku mendengar suara itu. Kakiku perlahan-lahan melangkah dengan sendirinya menuju inti suara yang ada di dalam gubuk. Jantungku berdegup kencang saat tidak mengerti apa yang sedang kuperbuat. Lenganku seperti misil yang diluncurkan, memelesat ia menyibak tikar orang mati. Perlahan kuseret langkahku menuju pintu masuk, kemudian berhenti. Aku terperanjat, bola mataku membulat kencang. Tenggorokanku seperti dijerat rantai hingga kehabisan oksigen. Bendungan di kantung mataku berubah jadi gelombang. Kulawan biar ia tak jebolkan tanggulku, namun apa dayaku. Kuseka air mataku, segala sesuatu yang kulihat di sekelilingku mendadak kuning. Kulabuhkan pandanganku pada sosok penuh cinta. Ia berdiri mematung menatapku nyalang, meradang. Seolah-olah aku adalah mangsanya. Tak terhindarkan. Firasat itu kembali menunjukkan kuasanya, mengetahui mereka sudah beralih ke dunia yang berbeda dengan sebuah mimpi. Sebelum aku melihat jenazahnya, jiwaku menungkik ke inti bumi, mengikat rontaan batin. Aku menangis. Keesokan harinya, aku terjaga dengan hentakan bengis di dadaku. Cinta ini teramat banyak untuknya. Bayang-bayang pitanya ia menyelubungi onggokan kepalaku. Isakan tangisku meletup lagi. Jika batinku terlihat dengan mata telanjang, pastilah ia hangus terbakar. Hitam berasap meninggalkan bentuk yang tak serupa. Sirna. Jiwaku tersesat semakin jauh. Entah bagaimana menyatukannya kembali dengan ragaku. Aku terkesiap pergi ke RSUD. Sekarang, sebelum jam jenguk sudah habis, kuayunkan kakiku meninggalkan ruangan kamar. Tiba-tiba aku mendengar suara berdenting. Aneh. Padahal di rumah ini cuma ada diriku. Aku yakin pasti ada seseorang di sini. Kulewati ruang tamu dengan langkah segan, lalu kuhampiri pojok ruangan di sebelah kananku. Aku merasa ada kehidupan di sana, memaksaku untuk mendekatinya. Kakiku berhenti mengayunkan langkah tepat di pintu menuju ruang makan, dan mataku terbelalak. Aku meneriakkan namanya dengan geludak kegembiraan yang luar biasa. Hei sayang, aku sudah pulang, jawab I. Wajahnya sangat terang. Binar-binar itu kupungut seluruhnya dan kuletakkan di hatiku. Aku tahu firasat dari mimpi itu hanya omong kosong. Ia menatapku sembari menyunggingkan senyum. Tangannya memegang gelas, ia yang membuat suara denting ku dengar tadi. Kamu sejak kapan ada di sini? Tanyaku dengan takjub. Kakiku gemetar.
dan aku tahu itu. Aku haus banget sayang, 2 minggu lalu cuma dikasih makan infusan. Pertanyaanku tidak dijawab, suaranya terdengar normal. Tubuhnya sudah bisa digerakkan seperti tidak terjadi apa-apa. Ia melangkah, lalu terduduk di meja makan. "Nih sayang, kamu minum dulu," tawarku sembari kutuangkan air mineral ke dalam gelasnya. Aku duduk di seberang Pi dan tak berhenti merangkul senyumnya yang begitu hidup. "Terima kasih, Tuhan." Senyuman berlesung itu masih bisa kulihat. Ponselku bergetar. Tidak ada dering yang berbunyi, tapi aku tahu ada pesan singkat yang harus kubaca. Kubuka layarnya tapi tidak kubiarkan pandanganku meleset pada sosok penuh cinta yang ada di hadapanku. Ponselku kuangkat setinggi paras Pi, mataku menjaga keduanya agar tetap terlihat. Tak akan kubiarkan ia lepas dari cengkeraman mataku. Kedua bola mataku sedikit bergeser ke layar ponsel. Dan samar-samar aku masih bisa melihat sosok kekasihku masih menjelma di tempatnya. Pesan singkat dari calon mertuaku, "Najmi, maafin Pi ya. Pi udah enggak ada." Ponselku jatuh dan pandanganku mendadak gelap. Kepalaku membentur meja tapi tidak hilang kesadaran. Tubuhku lumpuh tapi jiwaku memberontak. Mulutku hanya bisa meneriakkan nama belahan jiwaku, tapi tidak bersuara. Hari ini 2 hari setelah Pi disemayamkan, aku mengerang hebat sekali. Saat kenangan manis bersamanya mengubah bentuk bilah-bilah pisau kembali melesatkan tikaman. Gendang telingaku berdengung seakan hendak pecah, seluruh sarafku merenggang menunggu terputus. Jiwaku masih digempur kegamangan. Aku kehilangan sosok yang paling aku cintai dengan menyisakan kemarahan, juga ketololanku dan penyesalan pada saat yang sama. Selamat tinggal yang tak pernah terucap dan luapan cinta yang tak pernah sampai.